A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masih punya anak bayi, balita, seringkali kita akhirnya mengakhirkan sholat. Selain karena masih asik, juga karena kita takut, penuh was-was, penuh kekhawatiran untuk meninggalkan anak kita. Nah, anak yang tumbuh dari was-was, dari kekuatan orang tua, maka dia akan mewarisi was-was orang tuanya sendiri. Dari orang tuanya dia mewarisi itu. Tapi jika kita mampu untuk tetap memprioritaskan yang wajib seperti sholat, tetap meskipun kita sudah punya bayi, harus memprioritaskan, harus sholat tepat waktu. Meskipun bayinya bangun berkali-kali, tetap sholat subuhnya harus tepat waktu, tetap kita harus bisa menyisakan waktu untuk sholat tahajud. Nah, pendidikan anak itu adalah pendidikan yang berbasis pada diri kita sendiri. Anak itu adalah mesin fotokopi kita. Jadi kalau kita mau meninggalkan anak itu masih was-was, sampai akhirnya kita mengakhirkan sholat, nah anak kita juga akan tumbuh menjadi anak was-was. Anak-anak itu adalah fotokopi kita. Kalau mesin fotokopinya keluar, kita kaget-kagetan. Iki koyok sopo, tuh kondi, dari mana anak ini? Padahal sebetulnya anak itu adalah kita. Sebelum menikah, sebelum kita punya anak, kita enggan mengintrospeksi diri, kita enggan mendidik diri kita sendiri, kita mendidik kita sendiri dengan tidak maksimal, dengan saisoe, dengan sekenanya, atau bahkan belum tumbuh kesadaran untuk mendidik diri sendiri. Makanya jika kita seperti itu, ketika anak kita lahir, kita akan kesulitan, kita akan kaget nih, ketika hasil fotokopiannya keluar. Penolakan kepada anak kita itu akan menyakitkan untuk anak-anak kita ya. Ketika kita terus mempertanyakan dari mana, kok bisa naik seperti ini, baik itu secara fisik ataupun secara sifat, nah itu juga akan menyakitkan. Dari mana lagi? Ketidaksiapan seorang ibu ataupun bapak menerima fotokopian, menerima bukti dari Allah itulah kita. Nah, itu akan menjadikan anak kita tumbuh dengan kondisi tidak sehat. Kita mengakhirkan sholat karena kita was-was. Ya itu, anaknya akhirnya jadi rewel. Banyak ya bentukannya, intinya itu adalah kegelisahan. Tapi kita menolak. Lihat anak kita malas, suka membantah. Nah, anak itu adalah fotokopian kita. Bagi yang belum menikah, ayo perbaiki diri sendiri. Ayo kita menjadi pribadi lebih baik. Tidak ada yang bisa mendidik kita kecuali diri kita sendiri. Keputusan itu dari kita, usaha itu dari kita. Nah, bagi yang sudah dikaruniai keturunan, sudah menerima hasil fotokopiannya, ayo berlapang dada dengan syukur. Kemudian berlapang dada dengan jujur. Bersyukur anak kita diparingi putra putri, anak kita juga sehat, kakinya lengkap dan tidak cerebral palsy, autis dan sejenisnya. Mari kita bersyukur. Dengan kekuatan syukur, kita akan bisa lebih ikhlas, mudah ikhlas menerima kekurangan anak kita. Kalau anak-anak kita sudah kita terima dengan kelas, maka perubahan itu bisa dan mungkin terjadi. Perubahan itu tidak bisa dan akhirnya tidak mungkin terjadi karena kita tidak punya kejujuran, karena kita tidak punya keberanian, karena kita tidak mau mengambil porsi salah kita. Bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Anak-anak itu adalah mesin fotokopi kita, hasil fotokopi kita. Mari kita terima dengan lapang dada. Punya anak itu ada fasilitas introspeksi diri terbaik dari Allah. Dengan kita punya anak, melihat diri kita di cerminan anak-anak kita, itu akan membantu kita menjadi lebih baik. Kehadiran anak kita mampu mendewasakan kita. Kehadiran anak membuat kita lebih mampu mendidik diri kita sendiri, lebih mampu meningkatkan kualitas pribadi kita. Kehadiran anak-anak mampu membuat kita lebih termotivasi untuk mendidik diri kita sendiri. Menaikkan level kualitas diri kita. Karena hidup ini milik kita, misalnya kita punya anak, ini bukan tentang anak kita, tapi tentang diri kita sendiri, karena kita akan bertanggung jawab pada Allah untuk diri kita dan pada akhirnya untuk anak kita. Jadi penting sekali kita terus upgrading. Jadi orang tua itu sama sekali tidak membosankan. Menjadi ibu, menjadi bapak yang mengasuh anak itu sama sekali jauh dari membosankan. Kalau kita punya sudut pandang yang benar itu tadi. Mari kita perbanyak bersyukur, mari kita perbanyak syukur, mari kita perbanyak jujur. Perbaikan itu harus diawali dari kejujuran, perbaikan itu harus diawali dari keberanian kita menerima kenyataan, kemudian akhirnya kita memilih mau menerima atau mau memperbaiki apa tidak. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.